ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya syuhada was-sadiqin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbillah wa ali sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulami sayyidil imami Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad Abdul Hakim Samman Al-Mahdi sayyidi Syekh Al-Banjari sayyidi Muhammad Rashid wa Muwaddar wa sayyidi Syekh Muhammad جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا رحمة يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pengajian kita yang lewat yang berkaitan dengan takwa, yang mana takwa itu ada kandungannya 4 huruf. Yang pertama adalah ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, yang keempat alif. Ada perintah tajribul qalbi amma siwallah,
mengosongkan hati kita dari sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang ini sudah kita kupas waktu yang lewat. Berikutnya adalah huruf qaf. Qaf itu adalah qanaatun biqismatillah, yaitu qanaah dengan pemberian atau pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan hal rezeki. Dalam kitab-kitab tasawuf akhlak ada yang disebut dengan al-awsaful mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, atau ada yang disebut dengan al-a'malul qulub, amal-amal yang dilakukan oleh hati orang yang beriman. Bahkan Imam Zainuddin Al-Malibari dalam sebuah karangan kitabnya yang bernama Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya, bimbingan bagi orang yang cerdas, yang pintar untuk menjalani perjalanan seorang wali. Dengan kata lain, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang bernama Hidayatul Azkiya menjelaskan ada 5 sifat untuk mencapai sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah yang disebut dengan kewalian. Di antara sifat atau amal tersebut adalah al-qanaah, yaitu sifat qanaah. Artinya apa? Artinya satu qanaah itu adalah istilah dalam bahasa tasawuf. Yang kedua, qanaah itu adalah gawian hati, bukan pekerjaan lidah, tapi dia pekerjaan hati yang disikapi oleh dirinya. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya ialah ar-ridha bil yasiri minal atta. Hati seseorang ridha. Apa itu ridha? Senang, tidak kecewa, apalagi berkeluh kesah. Ridha dengan pemberian Allah sekalipun sedikit. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia sudah pasti Allah yang menciptakan, dan Allah menciptakan itu bertanggung jawab dengan cara Allah menjamin rezeki manusia itu sendiri. Yang artinya Allah menciptakan manusia, dan manusia itu sudah dibagi-bagi Allah urusan rezekinya. Sebelum kita lahir, Allah sudah menentukan berapa rezeki kita.
Demikian juga orang lain, apakah dia saudara kita, apa sepupu kita, tetangga kita, orang-orang yang sekitar kita, bahkan seluruh manusia sudah ditentukan Allah bagian urusan rezekinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami sudah membagi di antara manusia itu akan kehidupan mereka di dalam dunia. Karena kita ini tidak tahu berapa yang dibagi Allah pemberian rezeki kepada kita, maka kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Kita berharap pemberian Tuhan itu berupa rezeki banyak, dan itu harapan semua orang bahwa rezeki itu banyak, karena doanya pun selalu minta rezeki yang banyak. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, rizqan katsiran. Ya Allah, aku minta rezeki yang luas, aku minta kepada Engkau rezeki yang banyak, halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Itu lumrah, dalam pengertian setiap kita meminta itu. Kenapa kita meminta rezeki lawan Tuhan itu rezeki yang banyak? Karena kita dalam kehidupan dunia ini ada dua. Ada yang pertama kebutuhan kita, ada keinginan kita. Kita punya kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita butuh makan. Kita punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kita kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan berkeluarga, atau kebutuhan kawin. Nah, kebutuhan ini kada akan bisa terlaksana tanpa adanya rezeki. Itu kebutuhan. Kenapa disebut kebutuhan? Karena semua orang membutuhkan itu. Yang kedua, kalau kita kada laksanakan, kita akan binasa. Karena itu kebutuhan. Kebutuhan itu kan kada kawa kada dilaksanakan. Orang kada kawa kada makan, kada minum. Orang kada kawa kada pakaian, orang kada kawa kada tempat tinggal. Ini namanya kebutuhan. Nah, di sisi lain manusia punya keinginan. Keinginan manusia dalam makan nyaman, dalam tempat tinggal nyaman, dalam berpakaian baik, dan seterusnya. Itu namanya keinginan. Beda, kebutuhan dengan keinginan itu beda. Orang kalau hanya kebutuhan, hidup ini kada repot. Kada repot. Kalau orang hanya kebutuhan makan, ya yang penting makanlah.
mau baras apa, mau iwak apa, yang penting makan. Itu namanya kebutuhan. Cuma kita kada cukup makan barasnya, keinginan kita hendak nang baik. Nah itu kan keinginan. Iwaknya hendak nang nyaman, itu keinginan. Nah sehingga kadang-kadang manusia kalau hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup itu sebenarnya tidak terlalu repot. Tapi ketika manusia ingin memenuhi keinginan dalam hidup, wah ini repot. Nah sehingga manusia itu kalau punya keinginan, selalu keinginannya ini tercapai. Oh, aku hendak ini tercapai, aku hendak ini tercapai, aku hendak ini tercapai. Itu butuh rezeki yang banyak. Dan kecondrongannya manusia yang begini akan menimbulkan sifat serakah, sifat tamak. Apa yang dikatakan Rasulullah, manusia ini tidak akan pernah berhenti kepuasannya kecuali sudah masuk, atau bahasa kita kecuali tanah. Bahasa orang ini diberi hati hendak jantung, diberi nanggi ini rasa kada cukup hendak nanggi ini, diberi ini hendak lagi nanggi ini. Nah itu kan keinginan. Keinginan. Nah sedangkan takwa itu tidak mengharuskan kita ini harus mencapai, mendapatkan keinginan-keinginan, tidak. Kenapa? Ini kecondrongannya adalah nafsu. Nafsu. Orang yang takwa adalah qanaah. Dia redha, senang berapapun Allah memberi rezekinya. Orang berdagang biasanya kulihan dalam sehari itu 500.000. Hari ini diberi Allah 100.000, dia tidak kecewa. Hatinya kada begerunum, kada gerunum, tetap hatinya senang. Besok lagi justru diberi oleh Allah, mestinya 500.000 turun jadi 100.000, tuh turun menjadi 50.000 lagi diberi Allah. Hatinya tetap tidak berubah, hatinya tetap ridho, senang. Kenapa? Banyak itu Allah yang memberi, sedikit ya Allah Ta'ala yang memberi. Dia melihat yang memberi bukan bentuk pemberiannya. Karena dia melihat Allah yang memberi, sehingga kada melihat bentuk pemberiannya banyakkah sedikitkah, karena ini pemberian Allah. Lalu hatinya ridho.
Alhamdulillah. Oh, kenapa alhamdulillah? Syukur Allah memberi. Syukur. Nah, lalu ketika orang dalam dirinya tertanam sifat qanaah, bahasa orang ini qanaah ini bersyukur, senang dengan apa adanya, apa yang ada, syukur. Ini akan menghasilkan beberapa hal. Satu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan sebahagian ulama, al-abdu hurrun in qani apa wal abdu wal hurru abdun in qana. Seseorang budak sahaya, ya bahasa kita orang kampung kah, pembantu kah, atau ya orang nang hidupnya lipol di bawah lah gitu aja. Hurun, dia merdeka, hidup merdeka tanpa beban, tanpa ada perasaan terbelenggu. Iza qani'a, apabila dia bersifat qanaah. Wal hurru abdun, sedangkan orang yang merdeka, apakah dia seorang pejabat, apa orang kota dan sebagainya, dia akan terbelenggu hidupnya apabila dia serakah. Lihat orang-orang kaya, orang-orang yang pejabat, kada pernah merasa cukup hidupnya, mau dibudak orang lain asal keinginannya tercapai. Asal keinginannya tercapai. Seseorang mau terbelenggu dengan nafsu keinginannya asal dia mendapatkan. Maka kita contoh yang simpel, mohon maaf. Orang yang bersifat qanaah, dia akan merdeka, bebas tanpa beban. Artinya apa? Insya Allah hidupnya kada pernah dikapung-kapungi oleh perasaan orang menagih hutang. Artinya apa? Orang qanaah ini kecenderungannya kada mau berhutang. Kenapa? Ini syukur apa ada. Ketika dia mau berhutang, dia akan terbelenggu, perasaannya akan dibelenggu oleh bayar hutang itu. Lihat, orang yang punya hutang kesana kemari, mohon maaf dengan bahasa nang mungkin bahasa umum, orang banyak kreditan, mulai mobil kredit, mulai rumah kredit, sepeda motor kredit, alat-alat pelabut lock di rumah tangga kredit. Karena dia ingin memenuhi keinginan hidup, bukan kebutuhan hidup, keinginan hidup agar nyaman, agar status sosialnya dianggap tinggi. Nyamankah hidupnya? Tidak. Justru dia terbelenggu oleh keinginannya itu sendiri. Mau setiap bulan memikirkan bayar kreditan. Mau. Padahal
Kalau dia mau sifat qanaah dengan gaji yang ada, dia cukup hidup dan nyaman tanpa beban. Kebutuhan hidupnya terpenuhi, sekalipun keinginan dalam kehidupan tidak terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, dan ini apa yang dikatakan Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Kata Rasulullah, qanaah itulah kekayaan. Kekayaan yang tidak pernah habis. Bahkan qanaah inilah yang membuat seseorang azza, menjadi mulia. Wa zalla man tama'a, Rasulullah, orang yang tamak itu hidupnya akan terhina. Lihat, orang kadang-kadang karena kada mau qanaah, condongnya serakah, serakah jabatan, serakah harta, serakah rezeki, kecenderungnya dia hina, bahkan mau menghinakan dirinya sendiri. Kalau orang qanaah, dia mulia, kada mudah disepelekan, kada mudah diremehkan. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan orang lain. Mohon maaf, orang alim, bahasa kasarnya tuan guru, lamun serakah, yakin manusia akan memandang hina. Contoh kasarnya, kasar aja Bang, tuan guru pengajian, pembacaan kah atau ceramah kah, keinginan hati diampuluki orang 500 juta. Sekalinya diberi orang 50.000. Kecewa. Jangan-jangan tuan guru ini akan berucap lawan panitia. Panitia ini mau pikir juga kadakah aja, mengerti juga kadakah, bensin benaik, sembako benaik, dan sebagainya. Ini kan bahasa-bahasa sindiran aja. Akhirnya apa? Nang terjadi ini yakin kalau ini selalu dilakukannya, tuan guru ini tidak akan menjadi mulia dalam pandangan umatnya. Dan dia condong menghinakan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bersifat qanaah, karena dia bersifat tamak. Orang yang qanaah, insya Allah inya kada berhutang kecuali memang darurat. Orang qanaah, dia tidak akan mengeluh dengan hal pemberian. Kenapa? Karena dia ridho, senang hati berapapun diberi, sekalipun sedikit. Dia tidak memandang nilai pemberian itu, tetapi dia memandang siapa yang memberi ini.
Hadirin rahimakumullah. Sekarang coba kita telaah secara umum. Dunia modern, apalagi sudah dunia canggih, orang hidup tidak lagi seperti zaman 20 tahun yang lewat, apalagi 50 tahun yang lewat. Zaman 50 tahun yang lewat, orang melihat film harus ke gedung. Jangan 50 tahun, 30 tahun lewat, orang hendak melihat film apapun harus ke bioskop dulu. Sekarang jangan di bioskop, dalam kelambu kau melihat film. Layar bioskop masuk ke dalam kelambu dan sebagainya. Dunia canggih. Dan mohon maaf, ulun merasakan kehidupan sekarang ini keras. Kehidupan apa? Kehidupan sosial masyarakat ini keras. Kenapa? Manusia berlomba-lomba ingin mencari status sosial. Ya, manusia ingin berlomba-lomba nang kaya banyak mendapatkan materi. Sehingga sekarang ini boleh dikatakan umat Islam, kalau kita mau jujur, bukan melemahkan, apalagi menghina, tidak. Ketika umat Islam itu materialistis, sesuatu selalu diukur dengan duit. Apapun ukurannya materi, apapun ukurannya duit. Ini ukurannya duit, materi terus. Berarti pola pemikiran orang barat masuk ke dalam umat Islam yang disebut dengan pola pemikiran materialistis. Maka ketika umat Islam itu polanya selalu di sudut pandangnya itu adalah duit, maka disebut dengan pola materialistis. Orang bila inya bakawan, bila inya kawan gede berduit, ditinggalkan. Bila inya berduit, kawan datangan. Ya kan sekarang tuh kayak itu tuh. Gampang aja, bila inya berduit banyak no ngaku keluarga, banyak ngaku kawan. Sudah kawan gede berduit nang keluarga gen. Orang kada pada keluarga. Biasalah. Nah, ketika umat Islam ini pola hidupnya, pola pikirnya materialistis, maka umat Islam diambang kehinaan. Umat Islam diambang kehinaan. Bahasa kehidupan ulama, mohon maaf, kalau ulama itu sudah hidupnya serakah, mau kada mau qanaah, mereka jangan-jangan ulama bisa dikatakan orang kawah aja ditukari lawan duit. Na'udzubillah min zalik. Kalau kayak ini, maka umat Islam diambang kehinaan. Ini bukan masalah umat Islam itu pengajian kita banyak. Di mana-mana pengajian. Yang masalahnya pengamalan dari kajian itu, umat Islam ini sudahkah mengamalkan ruh dari ajaran Islam itu sendiri yang berupa takwa. Takwa itu di dalamnya ada qanaah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhawatirkan kita, dan mudah-mudahan kita kada masuk dalam hal ini. Apa kata Rasulullah yang artinya, aku lawan umat akhir zaman itu kada takutan masalah syirik.
Aneh ketika orang sekarang mengatakan ziarah kubur itu bisa syirik dan aku ya Nabi kada takutan. Masalah kesyirikan itu lawan umat kada takutan. Kenapa? Karena umat sudah punya ilmu. Karena umat sudah bisa menghindari kesyirikan itu. Habis apa yang ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang ditakutkan Nabi itu adalah iza putiha alaikum babud dunya, apabila dibukakan Allah atas umatku pintu dunia. Dengan kata lain, lamun umatku itu sudah serakah, ini jirna Nabi nang kutak-kutanakan. Bukan masalah syirik, ini masalah duniawiyah, masalah serakah lawan dunia. Orang karena serakah dengan duniawiyah, apapun dia lakukan demi untuk mencapai duniawiyah tersebut. Ada sedikit orang badang sana kelahi gara-gara berebut warisan karena kada merasa cukup. Dan sampai sekarang lihat aja pian, bila orang bertinggal harta banyak ribut, padahal nang anak ini berduit aja, salah-salah bertengkar bakalahi di antara mereka. Kenapa? Karena yang ada belum cukup. Dan ini miris. Sampai ulun pian pernah, dan mudahan jangan terjadi lawan kita, karena ini waktu kita kada tahu apa. Seseorang datang ke rumah ulun ngeluh nangis. Keadaan ibunya sakit, garing, sementara duit kada ada untuk mengobati. Jangankan untuk mengobati, untuk makan sehari-hari sakit. Ulun takun, ini laki-laki nang datang. Ulun takun ini adalah dang sanak bini-bini ada. Terus kadada nang hakunnya meingun. Ngeri pian. Mohon maaf, ngeri. Ulun paham sudah. Ini anak-anaknya kada mau bangun karena umaknya kada ada harta lagi. Adalah mama berharta dada lagi. Jakanya umaknya ada beisi harta banyak, ada harapan si anak mendapatkan harta itu, mau mengingon kuita. Miris. Dan ini kada seikung berdua. Majulun tragisnya ini, semuanya diukur dengan harta. Pian mohon maaf. Dan kita kada tahu keadaan Tuhan kita nang kaya apa. Na'udzubillah min zalik, apa yang dikatakan Allah dikembalikan ila arzalil umur, na'udzubillah. Hanya ulun punya keinginan mun kawa hidup kada hendak merepotkan anak buah. Jakanya garing itu jangan lawas-lawas mati aja. Jaya kawa. Kenapa? Ketika kita kada punya harta, lihat aja bermasalah. Bermasalah. Ketika punya harta, ngeri lagi.
Ada lagi laporan, lawan kuitan berhitung. Nah catatannya berobat mama abah semalam, ya Allah ya Karim, maka banyak banget berisi duit. Kenapa? Beginilah hidup serakah. Lihat aja pian, lihat aja. Ini fakta na ulun kisah. Dan ulun kadang ngoyak orang kada apa mengembalikan kepada diri ulun nang kaya apa kaina ibarat Allah memanjangkan umur nang sampai tuha ini kaya apa ini. Hadirin rahimakumullah. Inilah ditakuni orangnya ngaji banget. Hadirlah ke majelis taklim, hadir banget. Tapi ternyata nengke, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, para Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita konsep hidup menang jadi wali kakandakah takwa. Kenapa? Karena nyaman. Bila syukur dengan apa yang ada, hutang kada banyak, bahkan condrong kada ada, itu sudah nyaman. Hidup merdeka, kada dibelenggu oleh nafsu. Silahkan orang lain mengatakan kita kada sugih, kada apa, nang penting hidup ini kita yang merasakan. Fa innan najata minha, karena agar kita selamat hidup ini, kada lain dengan takwa. Kemudian ada qanaah. Terus kayak apa supaya menanamkan diri kita ini? Ulun pastinya supaya kita ini mampu bersifat qanaah. Satu, secara lahiriah dulu. Unzur ila man dunaka fid dunyaka. Urusan dunia itihi ke bawah. Hari ini kita dapat rezeki sedikit, ada lagi orang yang lebih sedikit. Oh, alhamdulillah. Oh, hari ini kita makan ini, alhamdulillah. Ada lagi orang yang sakit pada kita ini. Ini secara pandangan lahiriah. Selama memandang itu sudah cukup. Sudah cukup sebenarnya. Ada sini, oh alhamdulillah. Orang bang dia sakit-sakit. Apa sih? Seorang alhamdulillah. Yang kedua, selama kita memandang Allah, insya Allah kita akan gawa qanaah. Sehingga imam atau para ulama menegaskan, apabila iman kita hendak mantap, tauhid kita terselamatkan, ketika kita mendapatkan rezeki, mau hasil begawi, mau hasil berdagang, mau hasil proyek dan sebagainya, duit nang kita pegang ini kita ucap alhamdulillah. Berikut dalam hati kita memandang atau berkata, ini rezeki Allah yang memberi. Kalau sudah muntung kita alhamdulillah, kemudian hati kita memandang Allah yang memberi, pemberian walau kecil ini sangat berharga. Maka lahirlah sifat syukur, lahirlah sifat ridha sekalipun sedikit. Inilah qanaah.
Nah, dengan dua ini insya Allah sekali sedikit-sedikit selalu mandang Allah yang memberi, urusan dunia memandang ke bawah, maka serakah tidak akan bercongkol di dalam hati kita. Terakhir, kayak apa supaya kita bisa qanaah? Yakinkan bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidup ini. Allah kada pernah salah dalam mengatur rezeki. Ayo bang, Tuhan memberi kita ini sedikit, Allah salah kada. Allah kada pernah salah dalam mengatur rezeki. Bila Tuhan memberi rezeki hari ini sekian, berarti inilah keputusan Allah, berarti inilah aturan Allah nang paling bagus lawan aku. Karena Allah Ta'ala itu maha adil, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah maha rahman, Allah maha rahim, Allah maha sangat baik, Allah maha sempurna. Hadirin rahimakumullah, itulah takwa huruf yang kedua, yaitu qanaah. Berikutnya adalah waw, takwa. Waw artinya wafaun bi'ahdillah. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang huruf waw tersebut. Karena waktu, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali an nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afazata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.